Mumbai Saga. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dibintangi oleh aktor Bollywood John Abraham dan Emran Hashmi. Film ini request dari Arya Ramadan, Neng Amoy, Lily, dan Izul ARG yang bercerita tentang seorang pedagang sayur yang menjelma menjadi gangster di kota Mumbai pada tahun 90-an. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Rao adalah pemeran utama, Arjun adalah adiknya Rao, Viju adalah polisi, Gaitonde adalah mafia, Bao adalah mafia sekaligus politikus yang berkuasa. Rao adalah pemuda biasa yang hidup di kampung, sehari-hari ia berjualan sayur di pasar. Rao mempunyai adik bernama Arjun dan istri bernama Sima. Rao juga mempunyai 3 sahabat dari kecil bernama Baba, Jagan, dan Sadaf. Rao sangat mencintai keluarga dan sahabatnya. Seringkali, selalu ada preman anak buah Gaitonde yang meminta uang keamanan secara paksa kepada semua pedagang sayur di pasar. Para preman ini sudah meresahkan, tetapi tidak ada satupun yang berani melawan mereka. Suatu hari, para preman itu meminta uang keamanan kepada Arjun. Meskipun masih bocil, Arjun berani menolak para preman itu. Mereka lalu marah dan mendorong Arjun hingga jatuh ke rel kereta api. Sima melaporkan hal ini kepada Rao. Rao berlari ke rel mencari Arjun. Beruntung, dengan cepat, Rao berhasil menyelamatkan Arjun. Arjun kemudian dirawat di rumah sakit. Rao mengatakan kepada Sima, jika ada yang terjadi kepada Arjun, maka aku akan menjadi buas tak terkendali. Besok pagi, Rao berjaga di stand sayur milik keluarganya. Para preman itu datang dan mengancam Arjun sang adik. Jika berlagak sok jagoan lagi, maka mereka tidak segan untuk melukainya. Rao menahan amarahnya mendengar hal itu. Para preman itu juga meminta uang keamanan kepada Rao. Rao mencoba mengambil sesuatu di bawah meja, ternyata Rao mengambil pedang dan memotong tangan preman itu hingga putus. Rao juga memberikan pengumuman bahwa tidak ada lagi uang keamanan. Rao kemudian menghajar para preman itu hingga tewas. Sima melihat Rao menghajar para preman itu merasa bangga dengan Rao. Gaitonde yang sedang berada di penjara malah melihat anak buahnya dibantai pedagang sayur. Gaitonde mengatakan kepada polisi Bahlul, saya tidak mau tahu, besok pedagang sayur itu harus ada di penjara. Besok pagi, polisi Bahlul datang dan menangkap Rao. Rao pun menurut dan masuk penjara. Di sana, Rao berada satu sel dengan mafia bernama Narihan. Mereka berdua menjadi dekat dan berteman baik. Siang hari, saat makan siang, Rao masuk ke ruang makan dan tiba-tiba sipir penjara menutup ruang makan itu. Rao tahu dirinya akan dikeroyok anak buah Gaitonde, tetapi Rao tidak takut. Rao menghadapi mereka semua satu persatu. Gaitonde menikmati pertarungan dari jendela ruang makan. Gaitonde menyemangati anak buahnya agar bisa membunuh Rao, tetapi Rao terlalu kuat untuk ditaklukkan. Rao terus menghajar semua anak buah Gaitonde. Rao menusuk anak buah Gaitonde menggunakan sutil besar hingga tewas. Narihan mendatangi ruang makan dan menyuruh anak buah Gaitonde membubarkan diri. Narihan dan Rao marah kepada Gaitonde. Rao mengatakan, Gaitonde, mulai sekarang ceritamu sudah berakhir. Ceritaku yang akan dimulai. आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू. Besok pagi, Rao dibebaskan dengan uang jaminan. Rao bingung dan bertanya-tanya siapa yang membebaskannya. Rao juga mendengar bahwa Arjun dipindahkan ke ruang VIP. Rao bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang memindahkan Arjun ke ruang VIP? Mereka menjawab, dia bernama Bao, orang yang sama yang membebaskanmu dengan uang jaminan. Bao ingin bertemu denganmu. Rao berangkat dengan mobil khusus yang sudah disiapkan Bao. Sesampainya di sana, Rao bertemu dengan Bao dan berbicara empat mata dengan Bao. Tanpa basa-basi, Bao langsung menawari Rao untuk menjadi anak buahnya. Awalnya, Rao menolak karena Rao bisa melalui ini semua sendirian. Tetapi Rao akhirnya menerima dengan syarat adiknya disekolahkan di sekolah terbaik di luar kota Mumbai. Bao menerima permintaan Rao. Bao kemudian memberikan training terlebih dahulu kepada Rao. Rao ditugaskan untuk melemahkan kekuatan Gaitonde. Rao dan para sahabatnya kemudian bertemu dengan mafia bernama Murali di pelabuhan. Murali mengatakan, jika kau ingin mengalahkan Gaitonde, kau harus membuat daerah teritorimu sendiri. Kau harus punya nyali untuk melakukan itu. Yang harus kau lakukan pertama kali adalah mencari mobil van. Kedua, kau harus menculik tangan kanan Gaitonde. Ketiga, kau rampok semua persenjataan Gaitonde. Setelah mendengar nasihat dari Murali, Rao dan para sahabatnya mulai beraksi. Mereka mencuri mobil van, kemudian mereka menculik tangan kanan Gaitonde dan menyekapnya lalu memukulinya sampai ia memberitahu di mana lokasi persenjataan Gaitonde. Karena tak kunjung buka mulut, Rao mengambil pisau dan menyayat telinganya.
Akhirnya, ia memberitahu lokasi persenjataannya disembunyikan di 3 tempat. Rao dan para sahabatnya membuang tangan kanan Gaitonde di tengah jalan. Rao juga memberikan sepucuk kertas untuk memperingatkan Gaitonde. Gaitonde marah dan mengirim anak buah terbaiknya untuk menghabisi Rao, tetapi anak buah Gaitonde semua dihajar oleh Rao dan para sahabatnya. Kemudian, mereka merampok persenjataan Gaitonde di 3 tempat itu. Setelah berhasil merampok, Rao dan para sahabatnya bertemu lagi dengan Murali. Murali kemudian mendidik Rao dan para sahabatnya yang berasal dari pedagang sayur menjadi ahli menembak. Setelah itu, Rao dan para sahabatnya membuat teritori wilayahnya. Ia menghadang politikus kubu Gaitonde bernama Patil dengan mobil semen. Rao mengatakan, mulai sekarang, ini adalah batas teritoriku. Jika kau melewatinya, maka kau menabuh genderang perang denganku. तुम करोगे तो महाभारत। Patil dan anak buahnya lalu membubarkan diri. Rao kemudian bertemu dengan Bao. Rao mengatakan, aku sudah menyelesaikan training. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun atas restu darimu. Bao membalas, baik kalau begitu. Mulai hari ini, Mumbai menjadi milikmu. Cepat kau buat aturan. जा मुंबई तेरी राज कर। Rao sekarang mendapatkan restu dari Bao untuk memimpin Mumbai. Hal yang dilakukan pertama kali oleh Rao adalah membebaskan sahabatnya Narihan dari penjara. Setelah melakukan sholat di penjara, Narihan bebas dan memeluk Rao. Rao bertambah kuat karena didukung oleh Narihan. Mereka berdua kemudian bertemu dengan Gaitonde di penjara. Rao mengatakan tentang teritorinya. Gaitonde dengan senyum mengiyakan teritori Rao. Gaitonde mengatakan, ingat Rao, aku sudah 23 tahun berkutat dalam hal ini. Yang ku pelajari adalah semua ini tidak ada yang permanen. Semuanya akan silih berganti. Nikmati saja Rao. Rao membalas, ऐश नहीं, राज करूंगा। Beberapa tahun sudah, Rao memimpin kota Mumbai. Selama memimpin kota Mumbai, Rao mempunyai 5 anak buah terbaik. Arjun sang adik juga sudah lulus SMA dan tumbuh dewasa. Arjun tinggal bersama Rao. Tetapi Rao tidak mau adiknya berada di kota Mumbai. Rao tidak mau adiknya nanti menjadi gangster seperti dirinya. Arjun akan dikuliahkan di London, tetapi sebelum itu, Arjun menikah terlebih dahulu dengan kekasihnya bernama Nilam. Setelah menikah, Arjun dan Nilam berangkat ke London. Ada seorang pengusaha intelek terhormat dari kalangan konglomerat bernama Khaitan. Khaitan lulus dari Harvard University. Khaitan dan istrinya sedang memohon kepada ayahnya agar menjual pabrik milik sang kakek. Sang ayah terlihat menolak dengan keras ide Khaitan. Karena menolak, Khaitan membunuh sang ayah. Besok pagi, rumah Khaitan ramai didatangi para pegawai pabrik sang ayah untuk melayat. Gaitonde bebas dari penjara dan ikut datang melayat. Khaitan dan Gaitonde senang dengan kematian ayah Khaitan. Mereka berdua melakukan kesepakatan bisnis. Pabrik akan dijual dan Khaitan akan mendapatkan keuntungan 1,5 triliun rupiah dan Gaitonde akan mendapatkan 225 miliar rupiah. Gaitonde bertugas untuk meredam puluhan pekerja yang akan berdemo dan minta pesangon. Sekarang, Gaitonde dan Khaitan menjadi kekuatan baru. Bao sedang berpidato di depan para pendukungnya. Bao mengatakan, dahulu orang-orang Portugis datang dan menamakan kota ini Bombahia. Kota ini lalu jatuh di tangan British dan berganti nama menjadi Bombay. Tetapi, kota ini bukan milik mereka lagi. Kota ini milik Dewi Ibu bernama Mumba Devi. Dia adalah ibu kita semua. Kota ini sekarang milik kita dan berganti nama menjadi Mumbai. Jangan pernah ada yang macam-macam dengan keluargaku. Jika tidak, jasadnya akan dipenuhi darah di pinggir jalan. Karena aku selalu mempunyai anak buah di kota Mumbai. Bao ingin mengambil keuntungan dari dijualnya pabrik milik keluarga Khaitan. Para pekerja pabrik pasti banyak yang kecewa karena kehilangan pekerjaan. Bao ingin mengambil hati mereka semua. Bao menginginkan hak suara mereka dari mantan pekerja pabrik Khaitan agar memilih Bao di pemilu mendatang. Bao mengatakan kepada Rao untuk tidak gegabah membunuh Khaitan. Bao memerintahkan Rao untuk menakut-nakuti Khaitan saja. Rao kemudian bertemu dengan Khaitan dan mengatakan, kesepakatan yang dibuat tanpa izinku tidak akan menguntungkan. Kau sebaiknya berhati-hati karena kaca mobilmu mungkin sudah anti peluru, tetapi dirimu tidak. Rao kemudian pergi. Khaitan marah dan tersinggung dengan omongan Rao. Khaitan lalu pergi menemui Gaitonde. Khaitan memerintahkan Gaitonde untuk menghabisi Rao dalam waktu 24 jam. Arjun dan Nilam datang dari London. Arjun ingin memberikan kejutan karena Rao sang kakak besok berulang tahun. Arjun dan Nilam dijemput oleh Baba dan Jagan. Di tengah perjalanan, mereka diserang anak buah Gaitonde. Serangan itu hampir melukai Arjun. Arjun dan Nilam akhirnya sampai di rumah Rao dengan selamat. Rao marah kepada Arjun karena kembali ke kota Mumbai. Rao mengatakan sambil berteriak, bagaimana kalau kau sampai terbunuh? Arjun hanya diam membisu. Rao yakin ini pasti ulah Khaitan dan Gaitonde. Rao mengatakan kepada Baba, tidak seharusnya mereka menyerang adikku. Aku sudah cukup berbicara banyak. Ini saatnya aku bertindak. Rao dan para sahabatnya berangkat dengan kekuatan penuh untuk menyerang Khaitan. Terlihat, Khaitan sedang naik mobil Mercy berlapis kaca anti peluru. Rao dan anak buahnya datang dan menyergap Khaitan. Mobil Khaitan dihadang truk milik Rao.
Haitan tidak bisa berkutik. Para sahabat Rao menghancurkan kaca mobil Haitan sampai pecah. Setelah pecah, Rao datang dan menembakkan pistol kepada Haitan. Haitan kesakitan dan berlari keluar menuju taman. Rao terus menembakkan pistol kepada Haitan hingga tewas. Setelah itu, Rao dan para sahabatnya mendatangi Gaitonde di kuil. Rao mengatakan kepada Gaitonde, jika jarimu kau gunakan lagi untuk melukai adikku, maka kau akan bertemu dengan Tuhanmu, sama seperti Haitan. Istri Haitan mendatangi kantor polisi dan berteriak mengatakan, siapapun yang bisa membawa kepala Rao kepadaku, akan aku hadiahi 19 miliar rupiah. Hal ini membuat tertarik polisi bernama Viju untuk memburu Rao. Viju juga menginginkan uang itu, tapi Viju tidak tahu di mana Rao. Kepolisian mulai memburu Rao. Viju bergerak cepat dan licik dengan menangkap salah satu sahabat Rao bernama Sadaf. Viju mengancam akan menembak Sadaf jika tidak berbicara di mana lokasi anak buah terbaik Rao. Karena takut, Sadaf berkhianat dan mengatakan semuanya kepada Viju. Sadaf memberitahu lokasi 5 anak buah terbaik Rao. Setelah itu, Viju langsung berburu dan menembak mereka semua hingga tewas. Rao dan para sahabat yang mendengar ini marah besar, tapi Rao juga bingung kenapa Viju tahu 5 lokasi anak buah terbaiknya. Arjun mengatakan jika Viju tahu semuanya berarti ada pengkhianat di antara kita. Pengkhianatnya adalah Sadaf, karena Sadaf tidak berada di sini. Sadaf menghilang beberapa hari ini. Awalnya para sahabatnya tidak percaya dengan omongan itu, tapi mereka juga ingin mencari tahu kebenarannya. Arjun, Baba, dan Jagan ingin membunuh Sadaf, tetapi Rao tidak ingin membunuhnya. Rao hanya ingin bertemu dengan Sadaf. Sadaf berada dalam perlindungan kepolisian. Sadaf dilarikan ke kampung halamannya untuk mengamankan diri. Sadaf diantar naik kereta api. Di tengah perjalanan, Arjun, Baba, dan Jagan memberhentikan kereta api. Arjun berhadapan dengan Sadaf. Sadaf takut dan mencoba melarikan diri. Baba menghadang Sadaf dari depan, Jagan menghadang Sadaf dari belakang. Sadaf tidak bisa berkutik. Tanpa basa-basi, Arjun langsung menembak Sadaf hingga tewas. Mereka bertiga kemudian menyuap polisi agar tutup mulut tentang kematian Sadaf. Setelah itu, kereta api dipersilahkan jalan kembali. Mereka bertiga pulang ke rumah Rao. Rao mendengar pengakuan Arjun menembak Sadaf, marah besar karena Rao meyakini Sadaf tidak berniat berkhianat. Sadaf hanya ketakutan. Arjun membentak sang kakak dengan mengatakan, aku tidak peduli siapapun itu, jika ada yang membahayakan hidupmu, aku akan membunuh mereka semua. Arjun sekarang menjadi ganas. Besok pagi, Rao, Arjun, Baba, dan Jagan bertemu dengan Bao. Bao kecewa dengan Rao karena sudah membunuh Haitan. Bao mengatakan kepada Rao, jika singa keluar dari hutan menuju ke kota untuk berburu, maka seluruh kota bersatu untuk membunuh singa. Kau sebaiknya tinggalkan Mumbai untuk sementara waktu, biarkan Arjun yang memimpin selama tidak ada kau. Rao dan Sima berangkat ke London dan bertemu dengan Narihan. Viju terus melakukan penyelidikan terhadap kematian Sadaf. Viju ingin tahu siapa pembunuh Sadaf. Viju bertemu dengan polisi yang disuap sahabat Rao. Viju langsung mengancam polisi itu jika tidak buka mulut. Akhirnya, polisi itu mengatakan Arjunlah yang membunuh Sadaf. Setelah itu, Viju memberikan surat panggilan kepada Arjun untuk menyeret Arjun ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, sidang dimulai. Saat sidang akan dimulai, tiba-tiba Arjun ditembak oleh anak buah Gaitonde hingga pingsan. Viju langsung mengejar si penembak itu. Viju menembakkan pistol kepada si penembak hingga tewas. Bao marah mendengar penembakan Arjun di pengadilan, tetapi Bao menyuruh Rao untuk tidak gegabah dalam bertindak. Rao tidak mengubris dan langsung berangkat ke Mumbai untuk membalas perbuatan ini. Arjun dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Arjun dijaga ketat oleh kepolisian. Dokter mengatakan kepada keluarga Rao, Arjun baik-baik saja, tetapi maaf, Arjun mengalami kelumpuhan. Keluarga Rao syok mendengar hal itu. Setibanya di Mumbai, Rao langsung pergi ke rumah sakit dan menyamar menjadi dokter. Rao menghajar 2 polisi yang menjaga Arjun. Lalu Rao membawa Arjun pergi bersembunyi di salah satu rumah milik Bao. Rao berencana mengirim Arjun ke London. Rao dan Baba berencana menghabisi Gaitonde, tetapi Rao ingin lebih dulu membawa Arjun ke London. Untuk itu, Rao harus bertemu dengan Narihan. Baba pergi dan mengurus pesawat Narihan. Jagan bertemu dengan Rao dan mengatakan, Rao, kau sudah melakukan banyak kebaikan untuk kita semua. Aku mempunyai solusi agar kau tidak lagi diburu oleh kepolisian. Aku akan mengaku bahwa akulah yang membunuh Haitan. Rao mendengar itu menangis haru dan memeluk Jagan. Kepolisian teledor karena Arjun berhasil dibawa kabur oleh Rao. Viju mendapatkan tekanan dari Kapolsek agar segera membereskan masalah ini. Viju marah dan menghampiri Gaitonde. Viju menodongkan pistol kepada Gaitonde dan mengatakan, aku menginginkan Rao dan Arjun. Di mana aku bisa menemukan mereka? Gaitonde menjawab, kau harus mencari Narihan. Dia adalah teman baik Rao. Selain di London, Narihan mempunyai markas di Amazon Bars di perbatasan Gujarat. Viju langsung pergi ke Amazon Bars. Viju melihat Narihan dan Rao sedang duduk ngobrol di sana. Rao kemudian pergi ke kamar mandi dan Viju membuntukinya.
Mereka berdua langsung baku hantam. Rao menghajar Fiju habis-habisan hingga pingsan. Rao kemudian pergi meninggalkan Fiju. Rao dan Narihan bertemu dengan polisi kepercayaan Narihan. Ia mengatakan, "Pak Rao, saya kenal betul dengan Fiju. Saya dan Fiju adalah garda muda di partai yang dipimpin oleh Bao. Banyak dari kami yang kemudian dijadikan polisi atas restu dari Bao. Kami semua sampai detik ini masih menerima perintah langsung dari Bao." Narihan mengatakan, artinya kenaikan jabatan, operasi kepolisian, dan lain-lain, semua itu atas perintah dari Bao. Fiju bekerja untuk Bao. Kau juga bekerja untuk Bao. Lalu kenapa Fiju menyerangmu? Kau harus mencari tahu itu, Rao. Rao mulai tidak percaya dengan Bao. Rao bertemu dan bertanya langsung kepada Bao tentang masalah ini. Rao mengatakan kepada Bao, Fiju adalah anak buahmu. Ia digaji pemerintah tetapi melakukan perintah darimu. Bao menjawab, Rao, gaji Fiju itu sedikit dan istri Haitan melakukan sayembara. Siapapun yang membawa kepalamu di hadapannya, ia akan menghadiahi 19 miliar rupiah. Fiju menginginkan uang itu. Fiju tidak lagi loyal kepadaku. Kau sebaiknya fokus saja untuk membawa pergi Arjun. Aku akan menjauhkan Fiju darimu. Rao kemudian pergi. Bao memanggil Fiju ke rumahnya. Bao mengatakan kepada Fiju, kau bekerja kepadaku untuk menegakkan hukum, sedangkan Rao bekerja kepadaku untuk melanggar hukum. Kalian berdua bekerja untukku. Kalian berdua seperti koin yang mempunyai dua sisi. Akulah yang berhak memutuskan siapa yang menang dan kalah. Secara tersirat, Bao menyuruh Fiju untuk tetap memburu Rao. Baba kemudian mengantar Rao dan Arjun yang duduk di kursi roda ke lintasan pesawat. Narihan sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat pribadi untuk menjemput Arjun dan Rao. Rao mengatakan kepada Baba, Baba, kita harus berhati-hati, karena mulai sekarang, kita tidak lagi berada di pihak Bao. Baba menjawab, kau jangan khawatir, aku akan berusaha mengendalikan situasi. Mereka berdua pun berpelukan. Baba kemudian pergi. Di tengah perjalanan, terlihat Baba sedang menelpon seseorang. Tidak jelas siapa yang ditelepon. Beberapa menit kemudian, pesawat Narihan datang dan siap melakukan landing. Tiba-tiba, Fiju datang dan menghadang lintasan pesawat. Hal ini membuat pilot Narihan gagal melakukan landing. Ini membuat Rao marah. Rao langsung mengambil senjata AK-47 dan menembakkan ke arah mobil Fiju sampai jatuh terbalik. Fiju terlempar keluar, tetapi Fiju masih berusaha berdiri. Fiju menaiki truk bensin yang ada di sana dan mencoba menghalangi lagi pesawat melakukan landing. Rao marah dan menaiki truk kontainer yang ada di sana. Rao melaju kencang dan menghantam truk Fiju. Truk Fiju terbalik. Rao menembakkan pistol ke truk bensin Fiju hingga meledak. Akhirnya, pesawat pribadi Narihan berhasil melakukan landing. Rao dengan cepat membawa Arjun ke dalam pesawat, namun tiba-tiba Fiju masih hidup dan menembak Rao. Rao tetap berjuang menggendong Arjun dan mengangkatnya naik ke dalam pesawat Narihan. Kemudian, Rao menutup pintu pesawat. Narihan sedih karena terpaksa harus meninggalkan Rao. Fiju terus memberondong pelurunya kepada Rao hingga tewas. Fiju menelpon Bao dan memberitahu bahwa Rao sudah mati. Sekarang, Bao memerintahkan Baba, tangan kanan Rao, untuk mengambil alih kota Mumbai. आज से मुंबई तेरी क्या राज कर ओ बाओ प्रणाम। Scene akhir film ini menjelaskan kejadian nyatanya bahwa Rao ditembak mati oleh Fiju. Fiju juga menembak mati 87 gangster dan mendapatkan penghargaan galantri. Arjun kemudian kembali ke India dan melanjutkan perjuangan abangnya. Pabrik Haitan terbengkalai dan tidak ada yang mengembangkan lagi. Habis. Apa pesan dari film ini? Rao melakukan ini semua semata-mata untuk melindungi sang adik, karena keluarga adalah hubungan darah. Keluarga adalah hubungan yang paling kuat. Maka dari itu, kita wajib berdiri paling depan dan melindungi keluarga kita sampai titik darah penghabisan. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.